Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Salam Fauzi. Aku pernah di kelompok strategi pembelajaran. Kita datang ke sini untuk sedikit minta waktu Ibu mewawancari mengenai strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP IPA Al-Irsyadul Islami Karawang. Mohon izin ya Bu. Yang pertama, metode apa yang biasa digunakan dalam mengajar bahasa Indonesia di SMP? Kalau metode sebenarnya beragam ya, tergantung ke karakteristik dari anak-anaknya kan. Kalau yang saya lihat sih kan biasanya anak-anaknya kebanyakan kalau bahasa psikologi ya kinestetik mungkin kinestetik gitu ya. Jadi metodenya metode yang sebisa mungkin memfasilitasi mereka, kayak misalnya tadi tuh berkelompok, terus ada game-game dan seperti gitu. Kalau spesifik, secara spesifik nggak ada ya, karena tergantung dari materi juga kan, tergantung dari materi. Kemudian bagaimana cara Ibu menyusun rencana pembelajaran setiap pertemuannya? Kalau di kita tuh di sini kita wajib ikut modul ajar di setiap pekan. Jadi kita tuh stop dulu belajar. Gimana cara nyusunnya? Sesuai dengan pertama kan kita tuh punya template di sekolah komputer saya, terus ada strategi dan lain sebagainya. Kalau cara nyusunnya biasanya saya lihat dulu materinya tentang apa, terus setelah itu lihat karakteristik dari anak-anak di kelasnya, dan baru nanti saya menentukan kira-kira strategi apa nih yang diperlukan, dan baru nanti saya susun menjadi langkah-langkah gitu. Menyambung dengan pertanyaan tadi Bu, bagaimana cara menyusun strategi pembelajaran dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda? Itu PR juga sih sebenarnya buat saya. Jujur saya juga masih belum bisa gitu ya untuk memfasilitasi seluruh siswa, tapi lebih ke kalau di kita tuh sebenarnya sudah ada pembagian kayak belajar kinestetik, visual dan sebagainya. Jadi bisa mungkin gitu kita sebagai guru ketika masuk ke kelas harus ada ketiga gitu. Jadi harus memfasilitasi ketiganya, kayak untuk orang-orang yang kinestetik yang ini bisa jadi mereka suka presentasi atau dan sebagainya. Jadi dalam satu pembelajaran itu harus ada semuanya gitu, visualnya juga kayak PPT tadi saya tampilkan PPT, terus kayak kinestetik ya bisa jadi berkelompok kan, mereka kalau misalnya di berkelompok itu bisa lari-lari, jalan-jalan dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga yang audiovisual, jadi saya menjelaskan. Kemudian bagaimana cara membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Indonesia? Minat sejauh ini alhamdulillah kalau di sekolah ini sih menurut saya anak-anak semuanya antusias ya gitu, kecuali mungkin untuk kelas Ikhwan. Kalau misalnya kakak masuk ke kelas Ikhwan tuh biasanya saya agak kewalahan kalau ke kelas Ikhwan, karena semuanya itu hampir kinestetik dan kayak semuanya Ikhwan gitu. Jadi kalau saya bersuara sedikit mereka mau sampai dan lain sebagainya gitu. Saya blank. Apa Ibu? Apa pertanyaannya? Menumbuhkan minat. Menumbuhkan minat. Iya sih, karena menurut saya anak-anak sudah cukup minat baca dan lain sebagainya sudah cukup ya. Alhamdulillah kalau dalam setiap pembelajaran tuh mereka selalu antusias, bukan hanya pembelajaran bahasa Indonesia ya. Pembelajaran yang lainnya juga seperti itu gitu. Kalau saya lihat dari anak-anak di sini. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Tergantung pemahamannya. Kadang kan kita ada asesmen formatif gitu ya, yang setiap kali kita pertemuan nanti kita adakan kayak tadi kayak pemberian soal, atau misalnya kita adakan tes lisan dan sebagainya. Kalau enggak biasanya formatif kan di akhir. Kalau dalam bahasa Indonesia paling dari dua sih, kalau nggak berbicara ya menulis. Kemudian gimana cara Ibu memberikan umpan balik itu secara individu? Biasanya Ibu tuh memberikan umpan balik itu secara individual atau berkelompok? Kalau misalnya di kelas sih kayak langsung gitu kan, kayak jadi ada pertanyaan yang saya sampaikan untuk satu
kelas 10. Jadi nanti kan ada teman-teman yang mungkin kayak tadi, ada teman-teman yang merasa masih bingung, atau ada teman-teman yang merasa masih belum ngerti. Nah dari situ baru nanti saya tindak lanjut, kok anak ini ternyata masih belum paham. Nah pembelajaran selanjutnya baru nanti saya tindak lanjuti harus ngapain gitu. Mungkin dari saya cukup, mungkin akan lanjutin oleh rekan